Dunia mungkin kehabisan, tapi percayalah Tuhan menyimpan kebaikan buat anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya pagi ini Tuhan kembali mau kasih kekuatan buat kita. Saya percaya Tuhan mau lewat firman-Nya memberitahu kita agar kita tidak tertipu dengan narasi-narasi dari dunia, tidak tertipu dengan cerita-cerita dari dunia. Karena kita tidak hidup dari apa yang dunia katakan, tapi kita hidup dari apa yang Tuhan katakan. Banyak diksi-diksi atau kata-kata, kalimat-kalimat yang dunia seringkali ucapkan, teriak di telinga kita lewat media sosial, lewat berita, yang seringkali kata itu dipakai untuk melemahkan iman kita. Contohnya keterlaluan. Hari-hari ini semuanya sudah keterlaluan. Susahnya udah keterlaluan, keadaan ekonomi sudah keterlaluan. Tapi kita tidak akan membiarkan kata keterlaluan digunakan untuk melemahkan iman kita. Sebagai anak Tuhan, kita diberi hikmat untuk mengubah kata keterlaluan yang melemahkan menjadi kata keterlaluan yang menguatkan. Keterlaluan kebaikan Tuhan buat kita, amin. Keterlaluan berkat Tuhan buat kita. Di dalam Mazmur 31 ayat 20 dikatakan, betapa besarnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Betapa besarnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Dunia mungkin sudah kehabisan simpanan untuk berkati kita, kehabisan persediaan, kekuatan untuk berkati kita. Ekonominya kehabisan, keadaan kesehatannya kehabisan, dunia mungkin kehabisan, tapi percayalah Tuhan menyimpan kebaikan buat anak-anak Tuhan. Tuhan sudah siapkan supaya dikala orang-orang dunia kehabisan kekuatan, Tuhan menyimpan kekuatan, Tuhan menyimpan kebaikannya buat kita yang berharap, buat kita yang percaya kepadanya. Dan kita akan mengubah beberapa kalimat-kalimat, kata-kata yang seringkali ada di media sosial, ada di berita, yang digunakan bisa melemahkan hati kita. Kita akan putar balik, justru akan menguatkan hati kita. Karena saya percaya Tuhan tidak mau kita hidup dengan kelemahan. Tuhan tidak mau kita hidup dengan ketakutan. Tuhan tidak mau kita hidup dengan kegentaran. Tuhan mau kita hidup dengan semangat, percaya, berharap bahwa masih ada Tuhan. Tuhan selalu tersedia buat kita. Tuhan selalu dukung kita. Tuhan selalu menjadi pembela buat kita. Dan beberapa kalimat selain keterlaluan, mungkin saudara juga sering dengar kata parah banget anak-anak muda. Parah banget lowongan kerja hari ini. Susah banget lowongan kerja hari ini. Parah banget hidup di zaman ini. Tapi kita akan menggantinya dengan perkataan parah banget kasih Tuhan buat kita. Amin. Saya ulang, parah banget kasih Tuhan buat kita. Memang keadaan dunia sedang, mungkin buat orang dunia sedang parah banget, sedang sulit. Tapi percayalah tidak ada yang bisa menandingi kasih Tuhan buat kita. Tidak ada yang bisa menyaingi kebaikan Tuhan buat kita. Bahkan ketika kita merasa tidak layak menerima kebaikan-Nya, kasih-Nya, parah banget kasih-Nya buat kita. Ingat di Lukas 15, Yesus memberi perumpamaan anak bungsu yang hilang. Anak bungsu itu bawa harta warisannya, kemudian pergi dari rumah bapaknya. Nggak gereja lagi lah, nggak ingat Tuhan. Pergi dari rumah bapaknya, menghabiskannya dengan kejahatannya. Lalu dia hidup susah karena apa yang dia perbuat sendiri. Tapi kemudian dia berkata, lebih baik aku ke rumah Bapa. Lebih baik aku pulang aja. Waktu dia pulang, bapaknya sudah menunggu dari jauh. Dan waktu dia pulang, bapaknya yang lari ke arah dia dan memeluk-meluk dia. Lalu anak bungsu yang sudah menghabiskan harta warisannya ini dan meninggalkan rumah bapaknya ini, berbuat yang tidak pantas, tidak layak untuk dikasihi. Bapaknya merespon dengan seperti ini. Ketika bapaknya berkata, ambilkan sendal, ambilkan
jubah, ambilkan cincin. Lalu di dalam ayat 23 dikatakan, dan ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia, marilah kita makan dan bersukacita. Ayat 24, sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Di rumah itu bukan menyambut anak itu dengan penghakiman, kamu gak layak, syukurin kamu makan tuh akibat perbuatanmu sendiri. Nggak bapaknya menghampiri dia, memeluk dia, mencium dia, kasih dia jubah yang baru, kasih cincin, kasih sandal. Kemudian mari kita berpesta, potong lembu, dan kita bersukaria karena anakku hidup kembali. Itulah hati Bapa. Parah banget kan? Parah banget kebaikannya buat kita. Parah banget kasihnya buat kita. Bukan parah banget keadaan dunia, ya dunia parah banget, tapi parah banget kasih Tuhan buat kita. Kita tidak akan mendengarkan setelah kata parah banget itu kalimat negatif yang melemahkan kita. Lewat ayat firman Tuhan ini kita mau pakai kata parah banget kasih Tuhan buat kita. Beberapa diksi yang seringkali timbul di media sosial saya perhatikan. Salah satunya anak muda suka berkata, gila sih, gila sih. Orang pada jahat hari ini, gila sih, susah keadaan. Tapi kita mau sekali lagi menggantinya dengan gila sih Tuhan, peduli banget. Gila sih Tuhan, setia banget. Gila sih Tuhan, baik banget. Dan setiap kali kita mendengar mungkin orang posting, gila sih keadaan susah, kita segera batalkan. Gila sih Tuhan, kita baik banget. Tuhan kita dahsyat banget. Ketika 5.000 orang laki-laki belum makan, ingat, Yesus peduli banget. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kasih mereka makan. Murid-muridnya bingung gimana kasih makan orang sebanyak ini. Lalu Yesus berkata, apa yang ada padamu serahkan padaku. Lalu 5 roti 2 ikan diserahkan. Yesus ucap berkat dan Yesus bagi-bagikan. Dan Yesus luar biasa. Gila sih, Yesus kasih makan semua sampai kenyang. Gak kasih makan nanggung-nanggung. Gak kasih makan masih sedikit lapar sini, pengen nambah. Bahkan kalau mau tambah masih sisa 12 bakul. Sekali lagi kita jangan biarkan diksi-diksi negatif masuk di telinga kita, lalu kita biarkan. Karena otak kita ini tidak bisa mengerti benar dan salah. Otak kita hanya menyerap kalimat yang masuk, lalu kalau negatif diolah jadi sesuatu yang negatif di hati kita. Karena kita segera rubah. Orang bilang gila sih keadaan, susah banget. Kita berkata gila sih, Tuhan perhatian banget. Tuhan bisa kasih makan, Tuhan bisa memelihara. Kalau Tuhan bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki dalam keadaan gak ada apa-apa, Tuhan ubah roti, 5 roti 2 ikan, beri mujizat, mereka makan semua sampai kenyang. Hari ini pun terserah apa yang ada persediaan di tanganku, mungkin sedikit, Tuhan masih bisa buat mujizat, membuat aku, seisi rumahku bisa makan sampai kenyang dan masih ada sisanya. Gila sih Tuhan, perhatian banget. Amin. Kita mengubah diksi-diksi yang negatif menjadi diksi-diksi yang positif, yang membangkitkan iman kita. Lalu seringkali ada kata hancur. Hancur semua. Hancur, aku gak bisa menahan air mataku. Susah keadaan hari ini. Sulit keadaan hari ini. Setiap kali itu muncul di media sosialmu, ganti dengan hancur, aku gak bisa menahan air mataku. Melihat betapa sayangnya Tuhan terhadap aku dan keluargaku. Itu yang dilakukan oleh wanita yang ditolong Yesus. Yang kemudian dia membawa buli-buli minyak narwastu yang mahal, kemudian memecahkannya di kaki Yesus, dan dia menyekanya dengan air matanya, dengan rambutnya. Dia mengurapi Yesus. Dia hendak berkata, aku gak sanggup, hancur hatiku gak sanggup meneteskan air mata. Kasih Tuhan, sayangnya Tuhan terhadap aku sangat besar. Jadi jangan biarkan perkataan hancur, aku gak bisa menahan air mataku keluar karena keadaan sulit, susah, masuk di pikiranmu. Tapi ganti dengan hancur, aku gak bisa berhenti meneteskan air mata
karena sayangnya Tuhan terhadap aku dan keluargaku. Itu yang dilakukan wanita ini. Dan Yesus merespon karena ada salah satu murid berkata, untuk apa pemborosan ini? Di Lukas 7 ayat 44 Yesus merespon dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, kau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Dia tidak berhenti menangis, mensyukuri kasih Tuhan yang besar. Dan masih banyak, contohnya miris kalau lihat banyak koruptor di bangsa ini. Keluhan lagi. Kita ganti menjadi kalimat miris kalau kita lupa bersyukur karena Tuhan selalu baik buat kita. Miris kalau kita lupa berkata terima kasih karena Tuhan selalu punya kejutan berkat buat kita. Pagi hari ini biarlah sedikit renungan firman Tuhan ini boleh memberi kita hikmat agar kita tidak jalan dalam kelemahan, ketakutan, kecemasan, kegentaran, jalan dalam keputusasaan, tapi tiap hari kita jalan dalam semangat, berharap, beriman, dengan mengganti diksi-diksi negatif yang seringkali keluar di media sosial kita, di lingkungan kita ganti dengan kalimat yang menjadi kalimat iman. Saya percaya Tuhan bisa tuntun kita, Roh Kudus tuntun kita mengubah diksi negatif menjadi kalimat iman. Dan Alkitab berkata, jadilah sesuai imanmu. Imanmu menyembuhkan, imanmu membuka jalan, imanmu membuat keadaan diputar balik, imanmu membuat dosamu diampuni, imanmu melakukan hal-hal yang di luar dugaan, di luar prediksi, imanmu membuat Tuhan disenangkan. Mari pagi hari ini ambil waktu merenungkan firman Tuhan, bersyukur untuk apa yang Tuhan katakan buat kita. Mari kita ambil waktu mengucap syukur untuk firman Tuhan dan kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat perkataan-Mu, buat apa yang Kau katakan buat kami. Di pagi hari ini kami percaya anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami, tuntun kami untuk mengubah diksi negatif menjadi diksi iman. Di dalam nama Yesus, berkati yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Setiap anak-anak-Mu tidak ada yang terlewat, semuanya dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yang keterlaluan bukan masalah, bukan keadaan yang sulit. Yang keterlaluan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan di hidupku, di keluargaku. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi hari ini kepada teman-temanmu yang sering kali mengeluh. Biar mereka mengubah kata keluhan menjadi kata iman. Tuhan berkati setiap kita. See you.